Hari ini kita bakal makan makanan yang cukup fancy buat lidah kita. Kalau sekarang tuh kayak lagi makan daging kepiting dengan porsi yang cukup kecil-kecil tapi banyak. Ini baru makanan aku. Kita bakal makan 9 menu dalam satu hari ini. Makanannya kayak mana? Kita langsung cek aja. Yuk. Ya. Selamat datang di Puspa. Halo. Thank you. Halo. Halo, ya. Atas nama Kak Mike sama Sasha. Iya, betul. Ya. Ah, di sini. Oke, makasih ya. Terus sampai di dalam, suasananya yang pertama kali kita lihat sebenarnya kalau untuk jam segini sih memang kelihatannya gelap ya. Kita duduk dekat sama entrance-nya dan dekat sama dapurnya. Minumannya? Oh ya, oke. Baru datang menu ininya apa? Buat menu si minumannya. Untuk best sellernya itu Tokyo Mojito sama coconut ice. Ya, Iya. dua-duanya kita pilih. Iya. Dengan keadaan yang lagi agak panas ya. Iya, betul. Jadi langsung kayaknya ini menyegarkan. Mungkin kita akan pesan itu aja ya. Iya. Untuk di sini sih konsep kita itu sharing. Oh, sharing. Makanannya kita tahu tidak pernah. Oh. Bisa dibagi-bagi. Oh, oke. Nice. Jadi untuk bestseller kita di sini namanya set tasting meal. Ya, set tasting meal ini dapatnya itu 7 makanan sama 2 dessert langsung. Oh, oke. Oke. Pilih nama chef kita. Best menu untuk di restoran itu. Oh, Oke. ini best menunya ya, oke ya. Dan untuk makanan itu yang pertama itu datang ada baked scallop. Nanti kakek dapat 2 pieces baked scallop. Oke. Yang nomor 2 ada 2 pieces roasted pork bun. Oke. Terus untuk yang nomor 3 ada 1 porsi cold smoked butterfish. Oke. Seri-seri. Untuk nomor 4 ada honey baked pumpkin salad 1 porsi. Nomor 5 ada barbecue octopus 1 porsi. Nomor 6 ada crispy fried chicken. Terus yang terakhir ada the big bone. Dapatnya itu 2 pieces. Dan untuk dessert itu kita ada Bali breakfast 1 porsi sama tiramisu 1 porsi. Oh, oke, Oke. oke. Nah, sebelumnya ada alergi makanan mungkin kakak? Nggak ada. Enggak sih, aman sih. Aman semua ya? Aman. Terima kasih ya. Sama-sama, beli yuk. Jadi ada experience ngerasain menu dari chefnya yang best seller cuman dalam porsi kecil. Jadi kan enak, kita bisa mencicipi 9 menu dalam sehari. Minuman Oh, untuk minumannya, oke. ada Tokyo Mojito. Tokyo Mojito, oke. Nanti tinggal di pouring aja. Iya. Dan untuk yang selanjutnya ini ada coconut ice. Coconut Oke, ice. ya. Silakan. Makasih. Udah datang minumannya, tepat sekali. Aku haus, Mike haus, semuanya haus. Ini minuman pertama, ini namanya Tokyo Mojito. Jadi isinya tuh tadi kalau nggak salah ada lemon basilnya, ada citrusnya, pokoknya asam-asam. Sebenarnya agak salah taruh ya, ini sebenarnya bukan buat Mike karena yang suka asam-asam kan Mike. Dan yang satu lagi ada coconut ice. Dia isinya yang pasti coconut dan ini kayak slushy, tau nggak sih, di dalamnya tuh kayak es yang udah di blender gitu. Pinggir-pinggirannya ada coconut flake gitu. Kalau kamu bisa lihat coconut flake yang cantik ini seperti salju. Mari kita minum, kita cobain. Ini coconut ice. Ada asam-asamnya sama ada bau melatinya, ada bau bunganya. Ada asam-asamnya, tetap. Aku kira coconut gak asam. Ini namanya Tokyo Mojito, jadi Tokyo asam-asam Mojito. gitu. Walaupun kaseman, kayak ada pahit-pahit apa ya? Kayak bukan Lemon alkohol, tapi kayak- basil? Oh iya, basil, benar-benar. Ya. Ini bisa digunakan untuk seluruh tapasnya. Ini homemade dari kita. Oh, homemade. Oke, makasih. makasih. Ini hot sauce yang kita dikirimin itu yang kecil ya. Iya, yang kita dikirimin ke rumah. Ini kita ada welcome snack namanya ini cotton betutu. Terbuat dari cotton candy Oh. atau gulali. Ah. Terus kita campur pakai bumbu ayam betutu. Oh, yang betul. Jadi cara makannya bisa pakai jari atau chopstick. Oke. Tinggal diambil sekali gigit deh. Sekali gigit. Oh, Silakan. Oke. Oke, makasih. Jadi kayak gulali gitu ya. Iya. Rasanya tapi betutu. Kayak mana rasanya? Cobain ya.
bingung otaknya karena biasa makan begini kan manis ya. Ini gurih, asin, dan berasa kayak lagi makan ayam gitu. Sebuah konsep yang menganga. Nganga gimana? Sebenarnya gue suka sama jajanan kapas-kapasan. Cuman kalau rasanya betutu sebenarnya agak unik ya. Wanginya udah nyontrong banget ini. Lihat. Capers. That's right. Lucu ya rasanya. Bisa begini ya? Hilang. Ini kayak bukan makan, kayak isep doang itu kayak. Dah. Scallop. Ini baked scallop ya. Oke, makasih. Ini yang pertama baked scallop. Kalau di sini tulisannya itu baby lombok scallop, mashed cauliflower sama toasted butter crust. Oh, ada cauliflowernya, ada ini apa kayak brokoli. Salah, bukan brokoli. Itu kembang kol. Bentuknya kayak brokoli tapi warna putih. Itu di smashed. Terus ada baby scallopnya di dalamnya, mungkin di bawahnya ya, sama roasted butter crust. Kita cobain. Dia di dalamnya, di bawahnya ada batu-batu, nggak bisa dimakan ya. Jadi yang bisa dimakan cuman si baked scallop yang ini. Wangi butter banget gila. Coba. Oh nih scallopnya. Nggak ada. Ini tuh. Wah. Creamy dari ininya apa? Cauliflowernya. Bisa crispy gini ya? Enak. Kalau scallop tuh kayak lagi makan daging kepiting yang kecil gitu. Enak. Enak. Garing-garing gitu ya. Toasted. Timun ya. Wangi scallopnya berasa ya, dan kayak creamy gitu, kayak apa, kental-kental gitu. Iya. Si kentalnya tuh si mashed cauliflower atau kayak mashed potato tapi sayuran. Ih, tapi nggak berasa kayak sayur ya? Iya kan? Oh, enak. Ini dia roasted pork buns, ada glazed barbecue pork, terus dia ada pancake buns-nya ini tuh. Dia agak tebal gitu kayak pancake Jepang gitu ya. Terus pakai pickle, pakai cabbage. Wah, ininya panas banget. Kayak dipanasin deh. Kayak botol bir ya? Iya, kayak sebelah botol gitu ya. Kita angkat dia. Tuh. Nih guys, segini. Ada krimnya di sini, nggak tahu nih krim apa. Cobain ya. Ada wangi dari si porknya, ada rasa manis gurihnya, ada freshness dari si koriandernya, si pancake-nya lembut banget, hilang aja di mulut, enak banget. Wah, fluffy banget. Aku kira tadi pas dibilang pork buns itu bener-bener pakai pau gitu loh. Oh ini biji-bijiannya tuh ini apa? Biji bunga matahari sayang. Oh, Aku nggak terlalu suka wanshui, tapi ya kalau ada harus dicoba. Oh di bawahnya tuh ada timun tau? oh iya. Timun diiniin di apa? Dimasak bareng pancake. Enak. Karena batter si pancake-nya nggak manis, jadi cocok sih. Kayak roti aja. Dan fluffy kayak Japanese pancake bener. Iya kan? Enak. Pokoknya enak banget. Manis, caramelized. Kayak manisnya manis caramelized gitu deh pokoknya. Enak. Ini untuk smoked butter fish. Oh ya. Nanti untuk cara makannya itu ambil ikannya per slice dan makan bersamaan dengan yogurt dan parsley breadcrumb. Oh, oke. Makasih. Ini udah makanan yang keberapa ya? Oh, ketiga ya. 3. Cold smoked butterfish. Jadi ini di kayak modelan sashimi tapi ini udah di smoke jadi mateng. Terus ada saus yogurtnya, beetroot yogurt, terus zucchini pickle sama parsley crumbs. Jadi breadcrumbs tapi kayak ada rasa parsleynya gitu. Makanya breadcrumbsnya warna hijau. Cara makannya tadi kata mbaknya, kita campurkan semua elemen yang ada di sini. Jadi kita ambil si slice smoked butterfish-nya, dikasih yogurt nih,
Terus pakai crumbs parsley-nya. Oke, kita bikinnya di sendok aja biar dia sekali hap gitu ya. Tuh, warnanya jadi kayak pink, kuning, hijau di langit yang sendok. Kita coba makan. Kayak smoked salmon jadi rasanya. Terus rasa beetrootnya itu manis asam karena ada yogurt kan, ditambah si breadcrumbsnya jadi kayak nggak cuma banyak doang gitu, ada crunchy-nya. Enak sih, yogurtnya aku suka. Dan beetroot itu adalah sayuran, jadi yogurt rasa sayuran. Oh ini ada tambah pickle, lupa dimakan. Ada zucchini pickle, masa nggak dimakan? Kalau misalkan udah belenak gitu ya, kayak aduh banyak banget makannya, ada saus, ada pickle. Coba ya. Kayak percampuran yang nggak biasa, tapi kok enak ya, wangi, tapi dipakein yogurt, enak. Jadi ini nomor 4, namanya honey baked pumpkin salad. Kita pakai plain yogurt, ada granolanya sama longbun. Oh, oke. Terima kasih. Honey baked pumpkin salad. Kalau makanan normal akan biasa aja, tapi karena bentuknya begini, kita harapkan sesuatu yang berbeza ya. Kita ambil satu ya, kita scoop satu bagian. Kita cobain ya, granola sama pumpkin kayak gimana rasanya. Sedikit kayak rasa kentang, tapi kalau si granolanya enak. Dia teksturnya di pumpkinnya tuh kayak lembut, dipaduin sama saus krimnya itu jadi kayak agak manis, jadi manis, ada herb wanginya gitu. Aku suka banget sama sendoknya by the way, sendok lucu. Nah ini tuh sebenarnya agak unik karena yogurt, tapi toppingnya sayuran. Biasanya yogurt kan pakai granola aja cukup ya. Ini ada labunya, ada kacang panjangnya. Jadi mix and match-nya agak unik karena kita belum pernah makan yang seperti ini ya. Jadi kita coba aja apakah enak atau aneh. Ini pumpkinnya. Awalnya aku pikir ini pork belly, ternyata ini labu. Wah manis ya. Iya manis. Kayak ubi rasanya. Oh iya bener kayak ubi. Yang bikin agak nyebrang rasanya itu karena kismisnya dan kacang panjangnya sih. Cuman emang kacang panjangnya sebenarnya nggak terlalu aneh kok. Ini karena dia homemade, jadi asamnya cukup nyentrong ya. Tapi kalau udah homemade berarti sehat. Aku suka labunya. Kita makan pakai granola sama yogurt. Sama ini deh. Unik. Oke, terima kasih. Oktopus. Makanan kelima ini sebenarnya makanan yang aku tunggu-tunggu karena aku suka banget oktopus. Nah, ini tuh namanya Asian gazpacho, terus caramelized cauliflower sama coriander. Ada wansui-nya lagi ya. Cauliflower itu di caramelize, jadi dia pasti agak manis. Kita coba. Kita ambil semua elemennya aja ya. Ini ada, oh ini ada apple. Apa kedondong ya? Caramelized cauliflower ya. Kita cocol pakai sausnya dulu karena ada saus. Terus ada octopus, cocol pakai saus yang udah dikasih wansui-nya juga nih. Fine dining sendiri di sini, Pak. Rapi lagi ya. Jadi rapi sendiri juga di sini. Makan cauliflower sama octopusnya yang kiciu dulu. Cakep ya. Ini baru makanan aku. Sausnya tuh tadi aku pikir hint awalnya tuh pedes, ternyata enggak. Asam, manis, gurih. Itu manisnya ada juga dari si cauliflowernya. Dan si octopusnya itu nggak chewy, nggak yang ngaret gitu loh. Kalau iya. apalagi octopus yang sashimi ya, dia kan kayak susah banget digigit. Ini enggak, enak. Jadi lembut,
enak. Dia masak sedemikian rupa biar oktopusnya itu enggak keras. Gila, enak banget. Gantian ya, aku cobain. Sup cauliflowernya. Ini apel. Iya. Kita makan sekaligus ya. Cobain ya. Ya, oktopusnya nggak ngelawan sama sekali, lembut, ada cuinya, tapi bener-bener yang effortless gitu ngunyahnya. Ngaranya kayak makan Chinese food gitu, smoky, manis, gurih, asam, wangi dari pancuinya, kayak berasa makan daging gitu. Tapi ini oktopus. Ini untuk crispy fried chicken ya. Oh, Terima kasih. Oke, menu berikutnya crispy fried chicken. Nah, ini tuh dia country coleslaw, wild honey, madu liar, sama ada sesame dust. Katanya nih inspirednya by story. Kalau misalkan ke Jepang lagi habis duit, mau cari makanan tapi enak, lebih murah, bisa cobain torikaragi. Nah, inspired lah chef dari menu di Jepang itu. Ketemulah kreasi crispy fried chicken yang satu ini. Mari kita coba. Wah, tampilannya sih unik banget ya. Nggak berasa kayak crispy fried chicken yang pada umumnya gitu. Ada kayak gurih asamnya gitu. Garingnya juga bukan garing kayak crispy chicken biasanya ya. Sesame dust tadi kayaknya ya. Jadi ngebentuk tekstur crispy. Ini ada coleslaw-nya ya. Kita cobain. Enak. Kayaknya mesti dibarengin deh makannya. Enak. Jadi kayak segar gitu. Enak. ini kali ya sesame dustnya si putih-putih ya. Kayaknya deh, itu ada bintik-bintik hitamnya. Mungkin sesame yang blacknya kali. Jadi makanya ada hitam-hitamnya. Wanginya sih karage banget ya. Ada deh karage. Somehow ada hint gingernya ya. Dia bukan ini sih, bukan ground meat. Ayamnya masih utuh. Dia pakai granola. Jadi bukan kayak ini loh yang fried chicken yang pada umumnya gitu. Ini enak nih. Coleslaw-nya asam-asam gimana nih? Gue gak suka asam sih. Tapi cukup menyenangkan asamnya, bikin gak enak. Enak. Ini makanan terakhir yang berbau dengan asin-asin, namanya the beef bone. Ini ada hand chop fire grill beef. Jadi mungkin dia sudah dijadiin ground beef gitu. Terus ada bone marrow sama ada garlic sticky rice. Sticky rice. Mari kita coba. Wow, lihat. Jadi ini tuh sebenarnya bukan bone banget, ini tuh kayu. Ini bukan tulang ya. Terus di luarnya itu beef yang udah dijadiin ground beef. Jadi bukan kayak beef yang kayak daging slice atau apapun itu. Dalamnya ada sticky rice. Nanti makannya kita korek daging 6. Kita coba. Korek ininya. Wah. Nih, taruh sini dulu bentar. Ngendap di sini. Kita cabut si dagingnya. Nah, cabut dagingnya, taruh di atas nasinya kan, terus jadi deh. Iya. Makan nasi pakai dagingnya kayak ini, kayak beef burger teksturnya. Oh, ini mengelilingi tulang ya, jadi kita cabut dulu aja. Nah, di dalamnya jadi kalian korek sih nasinya. Wah, biar bisa keambil. Ini nasinya garlic sticky rice. Terus makan pakai beef. Ini dagingnya kamu suka sih kayak burger. Enak. Kita angkat, kita korek nasinya. Kita buka dia. Ya. Kayak
chicken burger dan aroma di mulutnya kayak lagi makan bakpao karena ada kenyalan dari nasinya, si glutinous rice ini. Jadi kayak makan daging isian bakpao, tokannya kayak lembek-lembek, kenyal, dan aromanya mirip wanginya gitu. Teksturnya kalau si nasinya doang kayak mengingatkan makan lemang. Jadi kayak berasa makan bone marrow, tapi isinya nasi. Campuran antara makan bacang, lapet, lemang, bakpao. Gitu. Batang. Iya. Enak. Telur ceplok. Coba kita pecahin. Tadi kata mbaknya dipecahin dulu. Kok mendelep? Nggak pecah. Pecah dia. Iya bisa. Cobain ya. Paling terasa aroma kelapanya ya. Dia plain gitu. Pada kayak crumble coconutnya. Rasa mangga nih si yang kuning-kuningnya. Kamu sadar nggak sih kalau ini bentuknya telur mangkoknya? Oh, telur pecah gitu ya? Telur Oh iya. dilepas cangkangnya. Di bawahnya tuh ada apa ini ya? Iya ya, kelapa ya? kering gitu. Enggak ya? Wah, seger sih gelatinnya itu kayaknya. Ini kayak agak sejenis granola tapi coconut juga ya. Sebenarnya enak, jadi asam manis. Ini kayak whipped cream tapi rasa kelapa. Betul, Enak. iya. Kayak biskuit kongguan yang kelapa rasanya. Enak. Ini untuk dessert yang nomor 2 ada tiramisu. Kita serve-nya pakai black tea cake. Oh, oke. Dan ada pandan powdernya juga. Oh, oke. Nice, makasih. Ya. Finally kita sampai di penghujung makanan dari 9 menu dan ini akhirnya kita sampai di menu yang ke-9 yaitu dessert kedua tepatnya tiramisu. Tapi bukan tiramisu yang kopi, melainkan ini yang teh. Dia pakai black tea cake sama grass jelly dan yang bikin dia jadi tiramisu banget adalah mascarpone creamnya. Mascarpone cream tuh sebenarnya seperti cream cheese, but it's not really cream cheese yang cream cheese. Jadi nggak ngeju banget gitu. Kita coba. Ngek ngek ngek. It's very very light. Kita scoop di sini. Let's try. Ini ada black tea cake sama ada grass jelly-nya. Nah, ini atasnya mascarpone. Terus dia dikasih pandan powder. Grass jelly tuh cincau, teh sama mascarpone. Ini rasanya sih masih agak tiramisu yang kopi sih, cuman bedanya nggak ada hint ke kopinya aja. Dia creamy, mascarpone-nya light banget, nggak belenek gitu ya. Even kita udah makan 9 menu, ini masih kayak bisa dinikmatin gitu. Bukan yang kayak udah kenyang, udah males makan dessert, enggak. Penutupannya sangat enak. Oh, iya. Tiramisu tapi teh. Oh, ada kacangnya ya? Ya. Dan ada seger-seger ngegigit si kincaunya ya. Yang ngebantu bikin makin wangi ada si kacangnya ya. Berasa kayak kacang tanah, ada seger dari jelinya dan manis dari krimnya ya. Segitu dulu makan-makan kita di Kuka Jimbaran. Makanan-makanannya itu bener-bener unik buat kita. Dan kita sebenarnya baru pertama kali makan di tempat makan yang modelnya itu disediakan secara tapas. Dan menurut kita makanan ini enak-enak karena ini bener-bener art dari si chefnya. Unik, nggak pernah kita coba sebelumnya. Dan ada percampuran makanan yang bener-bener bikin mind blowing karena jarang ditemuin, tapi rasanya tetap enak dan bikin terwah-wah gitu. Tempatnya pun enak juga untuk didatangi ya.
luas dan banyak juga kursinya kalau kalian datang ramean ke sini. Iya. Dan juga ada area bermain itu dia. Oh iya benar. Ini kayak bisa buat anak-anak juga yang datang bawa anak. Jadi kalian bisa bawa keluarga, bisa bawa ponakan anak atau teman anak atau temennya Pak RT, anaknya Pak RT, Pak RW. Selalu RT aku dibawa terus. Ya udah, pokoknya segitu aja. Semoga kalian bisa juga nyobain makan di Kuka Jimbaran dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.